Yang sudah silakan absen ya. Absen dulu di menu chat yang sudah. Dengan format nama, kelas, nomor urut ya. Sekali lagi yang sudah silakan absen di menu chat ya, yaitu dengan format nama, kelas, nomor urut. Silakan absen dulu. Nanti kita mulai tepat jam 7.20. Itu 10 absen nang ndi lah. Aku absen. Ini bareng-bareng sih. Sen. Alah. Bisa ten. Ya lah mau tempat ini. Nanti bisa masuk ibu. Nggak bisa, mama nggak ngerti kalau kau udah kayak gitu. Absen di mana chatting, silakan absen di mana chatting dulu ya. Jika ada yang absen. Kan itu lulus lah. Tunggu. Ini saya nonton. Suara ini kan juga kan. Udah. Baru 7 anak ya, dan yang lain silakan. Oke, Anggoro sudah absen. Yang lain ditunggu.
Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat semuanya? Sehat. Ada yang nggak enak badan? Ada? Tidak ada ya, mudah-mudahan tidak ada. Ini yang baru ikut berpartisipasi, belum banyak. Pada belum bangun apa ya? Untuk kali ini saya sampaikan terima kasih yang sudah yang kemarin ya, pun ada bingung karena tidak semua peserta didik punya laptop ataupun kita nanti juga menggunakan program yang bisa dipakai oleh HP ya, bisa dipakai oleh HP yang nanti akan saya sampaikan di PowerPoint dan juga nanti programnya yang program apa yang untuk HP kalian itu juga akan disampaikan. Biar kalian juga bisa praktek dan mengerjakan dan kirim. Karena menggunakan PowerPoint tidak baru beberapa anak. Itu pun masih banyak yang pada saat dikerjakan di rumah jadi, tapi pada saat dikirim itu nggak bisa. Karena VB-nya makro ya, VB-nya tidak bisa ikut terkirim. Ya. Nah, untuk ini saya akan coba menampilkan PowerPoint lagi, materi PowerPoint ya. Nah, nanti bisa lihat di slide. Saya share ya. Oke, kelihatan materi saya? Kelihatan. Oke, kelihatan ya. Nah, ini sama dengan seperti kemarin, sama ya, tinggal nanti saya pakainya bukan PowerPoint yang ada visual basicnya, tapi saya menggunakan namanya Pascal, program Pascal ya, program Pascal ya. Program Pascal ini merupakan program yang tidak berbentuk visual, bukan. Kalau kemarin kan tinggal nempel, mindah dan sebagainya. Tapi sekarang kita memang buat ngetik sendiri. Karena kendalanya kalian tidak di sekolah dan tidak semua anak mempunyai laptop atau komputer, makanya ini aja yang bisa dikerjakan di HP kalian dan bisa dikirim. Oke. Oke. Ini kemarin ya, kemarin yang sudah kita sampaikan ya, kemarin seperti ini. Nah, nanti kita akan menggunakan program Pascal yang bisa dicari di Play Store. Namanya apa programnya? Programnya namanya ini. Untuk di HP bisa menginstal Pascal NID, Editor and Compiler Programming. Ya, ini bisa kalian cari di Play Store. Ini nggak banyak kok. Yang dibutuhkan ruangannya itu cuma 5,4 mega. 5,4 mega ya. Silakan kalian cari di Play Store nanti ya, di Play Store nanti dengan nama Pascal NID Editor and Compiler Strip Programming. Ini gambarnya. Itu ada gambar, ada bentuknya seperti itu dan sebagainya ya. Nah, ini silakan nanti cari di Play Store. Setelah pelajaran aja ya. Biar nanti kalian nggak terganggu pada saat menerima materi yang saya sampaikan. Oke, ini udah jelas ya.
Nanti kalian cari ini di HP kalian. Kalau yang punya kakak kelas 8 ataupun kelas 9 di SMP 1 Gombong, HP-nya sudah terinstall ini. Ya. Kalau punya kakak kelas 8 ataupun kelas 9, HP-nya sudah terinstall program ini. Oke, lanjut. Nah, ini struktur kode pemrograman di Pascal. Ini agak ribet karena kemarin di Visual Basic kita tinggal narik, nempel, ngetik sedikit. Tapi kalau ini ngetiknya banyak karena mulai dari awal. Ya. Untuk struktur programnya ada namanya deklarasi, ya deklarasi, dan ada namanya main program inti. Ini kodenya seperti ini. Kalian ini program, nama program. Kamu misalnya buat program kalkulator, berarti ketik program, lalu ketik kalkulator, dan ada belakangnya titik koma. Kalau Pascal, program Pascal itu setiap selesai mengetik titik koma sebelum di enter, ya, mengetik sebelum di enter, di akhir kalimat itu harus diberi titik koma, harus. Ya. Ini boleh kalian catat, boleh enggak. Yang penting pada saat kamu besok ujian ataupun tes ataupun ulangan bisa itu aja. Terserah kalau kamu mau nulis, mau ngerangkum apa cuma dengerin saja nggak apa-apa. Yang penting besok kalau ulangan, ujian ataupun saya ngasihkan program, kalian bisa ngerjakan itu aja. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini ada beberapa yang harus juga dideklarasi. Belum tadi inti tadi ada namanya uses, ada namanya tipe, konstanta, variabel, fungsi, dan prosedur. Karena kita menggunakan aplikasi Common Prompt ataupun BIOS pada sistem operasi Windows, ya, kita nanti menggunakan itu. Sampai saat ini, sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Kalau enggak nanti langsung kita praktek aja, ya. Oke, lanjut. Nah, untuk main program sendiri, untuk main program sendiri itu program utama, kode utama, ya. Ya, kode utama ini untuk kalau bisa untuk kode itu bisa membuat program menghitung luas dan keliling lingkaran, program menghitung persegi panjang dan seterusnya. Di bawah ini akan saya berikan contoh untuk membuat program kalkulator. Kalau kalian kemarin membuat program kalkulator di PowerPoint, itu kan tinggal kalau sudah jadi kan tinggal klik tombolnya, langsung keluar hasilnya. Kita ketik angkanya berapa, nanti akan keluar hasilnya pada saat sesuai dengan yang kita pilih. Kalau penjumlahan ya keluarnya hasilnya penjumlahan. Kalau perkalian ya keluarnya hasilnya perkalian. Ya. Ini sementara nanti menggunakan Pascal, kita nanti borongan. Ya, borongan. Borongannya maksudnya kita memasukkan angka 1 dan 2, otomatis nanti keluarnya langsung 4 ataupun 2, misalnya penjumlahan dan perkalian, penjumlahan pengurangan dan seterusnya. Ya. Ini programnya. Nanti kalian buat, ya nanti sampaikan yaitu nama program kalkulator, ya program kalkulator titik koma uses itu deklarasi, ada namanya CRT, deklarasi CRT. Deklarasi CRT ini itu untuk menghapus tampilan layar, ya tampilan layar sebelumnya. Lalu ada variabel var, kita membuat alias itu nama lain, yaitu angka 1, angka 2, H. Titik 2, integer, titik koma. Setiap kata yang ada itu dikasih titik koma, ya. Angka 1, angka 2, dan H itu nanti yang akan kita pakai untuk memasukkan nilai-nilainya. Integer ini tipe dari angka ini. Integer ini merupakan nilai yang nanti dari sini itu akan menghasilkan angka-angkanya berapa digit.
Kita lanjutkan. Ini bikin itu membuat berarti kan? Bikin. Nah, CLR ini menghapus layar sebelum di atas akan dihapus, dikosongkan. Nah, write-line ini ada namanya write-line, ada namanya write. Kalau write-line, kalau kita menggunakan write-line, otomatis setelah akhir ya, otomatis nanti setelah terakhir kursor akan berada di bawahnya. Tapi kalau write itu kursor tidak berada di bawahnya, tapi di kalimat terakhir. Tapi berhubung di sini ada namanya readline, otomatis kursor akan berada di bawahnya kembali. Nanti praktekkan. Nah, nanti kalian akan buat seperti ini, ada namanya readline, buka kurung, tanda petik, semacam seperti ini. Cuma judul ya, ini program kalkulator sederhana. Harus ada setelah tanda petik, harus ada tanda petik satunya, ya. Lalu tutup kurung, titik koma. Readline, buka kurung, tanda petik, garis ini untuk memberi garis di judul atas, ya. Lalu ada titik koma, ada apa? Tanda petik, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Setiap kalimat, setiap kita membuat statement ataupun perintah, diakhiri dengan titik koma. Ya. Selanjutnya ada namanya write-line, titik koma. Write-line ini sekali saya pakai di sini untuk memberikan jarak. Memberi jarak 1 enteran. Ya. Memberi jarak 1 enter. Lalu kita buat lagi write-line. Write ya, buka kurung, tanda petik, masukkan nilai 1. Kok nilai 1 bukan angka 1? Tetap nanti kalau kita masukkan nilai 1 akan dimasukkan ke nama alias tadi yang ada di atas ini tadi. Nah, yang ada di atas ini ya. Alias ya. Nanti akan masuk ke sini namanya angka 1. Berarti nilai 1 nanti akan disimpan di angka 1. Selanjutnya write, buka kurung, titik, tanda petik, masukkan nilai 2. Tanda petik, titik 2, tanda petik, tutup kurung, tanda petik lagi, titik koma ya, titik koma, readline, buka kurung, angka 2. Pada saat kita memasukkan nilai 2, ya, masukkan nilai 2 ini akan disimpan di angka 2. Ini hampir sama dengan di HP kalian, itu sama persis. Ini bahasa pemrograman, ada namanya memori ya, RAM. Nah itu ini, angka 1 dan angka 2 ini hampir sama dengan RAM. Menyimpan masukan yang kita entry, akan disimpan di angka 1 dan angka 2. Lalu kita buat write-line lagi, titik koma. Ini memberikan jarak, ya, memberikan jarak. Selanjutnya, kita membuat rumus penjumlahan H. H ini tadi kan di variabel kan ada ini H. H itu integer ya. H integer. Integer, kita buat variabelnya integer. H, kalau rumus ya ini rumusnya ini. H titik 2 sama dengan, ini kalau rumus menggunakan titik 2 sama dengan. H titik 2 sama dengan angka 1 ditambah angka 2 titik koma. Ini rumus. Untuk mengerjakan angka 1 berapa? Misalnya kita masukkan nilai 1 itu 8. Berarti karena ini langsung akan dibaca angka 1, berarti angka 1-nya ini 8. Lalu kita masukkan nilai 2-nya 9. Berarti tambah angka 2 ini nilainya 9. 8 ditambah 9, lalu kita namanya kalau di sini ada namanya write-line menampilkan hasilnya. Hasil penjumlahan sama dengan H. Hanya kenapa kok H di sini? Karena H akan mengerjakan rumus yang ada di atasnya. Tadi kita masukkan angka 1 itu 8, angka 2-nya itu 9, maka hasil penjumlahannya ini sama dengan 17. Kita membuat rumus lagi yaitu pengurangan. H titik 2 sama dengan angka 1 kurangi angka 2. Nah, tadi angka 1-nya berapa? 8.
Angka 2-nya 9, berarti nanti hasil pengurangannya sama dengan min 1. Ya. Nah ini. Hasilnya nanti akan saya coba di Pascalnya nanti ya, di program Pascalnya. Oke. Sampai ini ada yang perlu ditanyakan? Karena nanti ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Ya, oke. Sementara ini saya jawab dulu. Kalau yang tanya silakan kalian bisa chat juga boleh. Ya, di chat juga boleh. Saya nanti akan coba chatnya apa saja yang ditanyakan oleh kamu boleh. Di situ atau di sini langsung pun boleh. Kalian ngomong pun boleh ya. Kalau nggak ngerti tanya aja biar nanti kamu nggak kebingungan saat membuat ini. Sekali lagi, yang perlu kalian kerjakan awal yaitu install ini, ya, Pascal NID, Stream Editor, and Compiler Programming. Itu yang kalian kerjakan nanti. Bisa nanti setelah pelajaran atau pada istirahat boleh, ya. Oke. Nah, ini saya stop dulu. Saya akan langsung ke pemrogramannya ya. Saya tarik ke cara memprogramnya gimana. Oke, sudah cukup? Ini saya matikan dulu. Share-sharannya saya matikan dulu. Nah, untuk berikutnya saya akan membuat sebuah program. Saya lihat ada yang tanya enggak ya? Oh, enggak ada yang tanya. Oke, absen ya. Saya lihat saya buat share-nya yang dibuat program. Moga-moga bisa. Oke. Nah, ini share-share saya yang ada tampilan nggak namanya Free Pascal? Ada nggak? Ada. Oke. Akan saya buatkan programnya. Tampilannya hampir sama dengan ini. Saya akan membuat baru, ya. Oke. Tadi kita buat program kalkulator sederhana, ya. Program kalkulator. Nah, ini diakhiri dengan titik koma. Ya. Terus tadi namanya uses. Usernya kita pakai CLR. CRT ya, titik koma. Variabel var, kita variabelnya menggunakan apa tadi? Angka 1, koma, angka 2, dan H ya. H ini hasil aja lah. Ini. Biar kalian agak mudah ya hasilnya. Lalu di sini ada titik 2. Ini saya pakai sebagai integer. Titik koma. Selesai. Enter. Berikutnya yaitu program inti. Main program namanya begin. Ya. CLR SCR ini dipakai untuk menghapus tampilan layar. Ya, menghapus tampilan layar. Oke. Lalu kita buat read line, buka kurung, program kalkulator, tanda petik, tutup kurung, titik koma. Lalu ada namanya read line, garis, biar saya kasih garis biar agak cantik dikit ya. Nah, titik koma. Lalu saya buat read line nama. Nanti kamu buat ya nama kamu siapa, bla 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 bla, kelas, nanti diisi sendiri oleh kamu, nomor urut, ya. Tuh tanda petik. Nah, tutup kurung, titik koma.
red line bawah ini biar mengasih jarak 1 kali enteran. Lalu di sini ada red line, buka kurung, masukkan nilai 1, tanda petik I, ketik, tutup kurung. Ini red line angka 1. Titik koma. Ada juga namanya red line, buka kurung, masukkan nilai 2. Tutup kurung. Red line, buka kurung, angka 2. Oke. Sekarang rumus. Hasil titik 2 sama dengan angka 1 ditambah penjumlahan ya. Angka 2, titik koma. Red line, berarti di sini hasil penjumlahan. Titik, koma, hasil ya. Lalu titik kurung, titik koma. Sementara ini dulu. Dan setiap itu diakhiri dengan N ya. N. Ini mengakhiri. Kita buka, ini begin, lalu kita tutup N titik ya. Ini sekarang coba saya run. Atau yang nanti kalian nanti namanya play ya. Run. Kita simpan dulu. Kalkulator. Simpan. Oke. Nah, ini udah jadi. Masukkan nilai 1. Masukkan nilai 1 misalnya 9. Nilai 2-nya 7. Hasilnya, loh, ini terlalu cepat ya. Terlalu cepat. Nanti kalau di HP kamu kelihatan ya. Hasilnya 7, 8, 9. Nah, ini bukan sekali lagi, yang ini jangan pakai LN ya. Nanti hasilnya kayak tadi, memasukkannya di bawahnya. Kalau yang di sini coba saya ulang lagi. Ini, nah ini. Masukkan nilai 1 misalnya 9. Nilai 2-nya 7. Ini kalau saya enter langsung lari ke tampilan awal ya. Ini langsung lari. Kecepatan. Nggak apa, nanti kalian coba seperti ini. Dan nanti ini video ini pun, Zoom ini pun akan saya tampilkan di itu lagi, di YouTube sekolah. Sampai sini, sampai ini pembuatan programnya udah jelas. Nanti bisa kalian coba ya. Saya tutup. Udah jelas belum? Misalnya nanti kalau kamu ada kesalahan seperti ini ya. Seperti ini ada kesalahan, misalnya ini saya nggak kasih titik koma di bawah di samping ini di red line program kalkulator, saya hapus titik komanya. Pada saat di run itu akan ada ketahuan salahnya. Nah, ini salahnya di sini. Ya. Salahnya berarti kalkulator pas salah. Di mana salahnya? Ini. Kalkulator salahnya di 7,9 ini 1 2 3 4 5 6 7 ya. Nah, ini baru ke 9 ini di sini. Nah, ini salahnya tidak ada titik komanya di red line-nya. Ini ya. Salahnya akan ketahuan. Nah, kalau nanti kamu belum ngerjakan seperti ini, kok keluar seperti ini, bisa kalian tanyakan ke saya atau bisa kalau bisa diatasi sendiri ya. Ini saya simpan lagi. Ya. Kita simpan lagi ini. Ya. Ini nanti yang kamu buat ya, nanti yang kamu buat hasil penjumlahan, hasil pengurangan dan hasil perkalian. Kalau pembagian atas ini nanti diganti, ya integer itu diganti kalau pembagian. Oke, sampai saat ini video ini nanti akan saya sampaikan di grup, di apa di mana di PJ di
YouTube sekolah. Bisa kalian buka lagi untuk biar memperjelas ya. Kalau ini nanti bisa ditambahi ya. Headline buka kurung hasil pengurangan. Nah, pengurangan ini ngerjakannya di mana? Di atasnya. Ini. Di atasnya nih ya rumusnya. Hasil T2 sama dengan angka 1 dikurangi angka 2. Nah, lalu saya ini perkalian. Hasil T2 sama dengan angka 1 dikali menggunakan bintang ya. Angka 2 titik koma red line tanda petik hasil perkalian. Oke. Titik koma hasil ini ada 3 nanti ya. Silakan nanti kalian coba menggunakan HP, bisa menggunakan HP. Kalau komputer atau laptop, kalian cari yang namanya Free Pascal ya. Kalau di komputer ataupun HP, komputer atau laptop, silakan kalian download, cari dengan nama Free Pascal. Tampilannya nanti seperti ini, seperti yang saya kerjakan ini ya. Tapi kalau nanti di HP itu bisa menggunakan Pascal NID. Oke, sementara ini saya kembali ke menu awal Zoom. Nanti ini tampilan ini sekali lagi akan saya share di grup linknya di YouTube. Oke. Nah, kembali ke PowerPoint lagi. Nah, PowerPoint. Nah, ini ingat-ingat kalian makanya ini ya di HP. Untuk HP bisa menginstal Pascal and Script ID, Script Editor and Compiler Programming. Ini yang kalian kerjakan. Nah, yang kalian kerjakan yaitu membuat kalkulator sederhana seperti yang saya ketik tadi aja, ya. Seperti yang saya ketik lagi tadi aja, ya. Ini programnya ada di sini, ya. Ditambahi dengan hasil perkalian, berarti nanti ditambahi dengan perkalian, ya. Ditambahi dengan perkalian. Silakan kalian nanti baca ulang, tapi kalau di HP sekali lagi install Pascal NID. Nanti dikumpulkan, semakin cepat kamu kirim kerjaan kalian, nilai kalian semakin baik dan tumbuhkan karakter jujur ya, jangan copy paste. Jangan ngopi dari temannya dikirim ke saya lagi. Ya. Boleh ngopi dari temannya tapi paham. Tidak asal kopi kirim tapi nggak ngerti apa-apa. Jelas ya? Kerjakan sendiri. Kalau nggak ngerti tanya. Boleh tanya ke saya ataupun tanya teman kamu yang paham. Oke, jelas? Yang kamu yaitu hasil penjumlahan, hasil pengurangan, dan hasil perkalian. Kenapa ke pembagian belum? Karena nanti agak ribet. Jadi kalau kamu tambahin pembagian, kan ada salahnya di mana? Kalau kamu ada pembagiannya, berarti tadi yang kata-kata integer ini ya, kata-kata integer ini kamu ganti menjadi real, REAL, real ya. Kalau memakai pembagian, ini diganti menjadi real. Ya. Kalau menggunakan pembagian. Oke, kalau sudah silakan kalian nanti install. Dan nanti tutorialnya nanti akan saya kirim lagi ke YouTube lagi ya, tutorial untuk membuat program penjumlahan. Program kalkulator sederhana ya. Nanti akan saya buatkan tutorialnya lagi. Oke, ada yang perlu ditanyakan?
Ya, silakan tanya. Kalau belum mengerti, silakan tanya. Kalau nanti tanya nanti juga nggak apa-apa. Terus sampai saat ini 45 orang yang ikut. Yang lainnya nggak tahu, lewat ya. Lewat tapi absen terus lah itu. Nggak yang enak itu ya. Apa belum bangun atau gimana ini? Yang lainnya. Ada yang boleh ditanyakan? Halo? Tidak. Nanti saya tunggu tugas kalian yang untuk hari ini. Yang kemarin anggap aja karena banyak sekali yang kirim PowerPoint itu baru nggak nyampe 10 anak. Nggak nyampe 10 anak, nggak nyampe ya. Ini aja, yang pakai ini pakai yang pas kali ini aja, biar kalian yang di rumah juga nggak punya komputer atau laptop juga bisa mengerjakan. Dan sekali lagi kalian mencari namanya Pascal and Strip ID ya, di Play Store, cari itu. Kapasitasnya nggak banyak, hanya 5,4 mega. Gedean video-video yang kamu simpan itu di itu ya. Nanti filenya dikirim ke saya. Kalau sudah jadi, filenya dikirim ke saya, akan saya coba bisa apa enggak dijalankan. Ya, akan saya coba bisa keluar hasilnya apa tidak. Kalau keluar, nanti akan saya balas oke. Kalau belum, nanti akan saya balas kok bisa kayak gitu dan sebagainya. Ya. Oke, kelas, silakan kalian beristirahat dulu sambil menunggu pelajaran yang lain. Walakhiron. Tidak ada pertanyaan ya? Tidak. Tetap ingat pesan ibu ya. Jaga jarak, terus cuci tangan di air yang mengalir, dan pakai masker manapun kalau kalian keluar rumah. Pakai masker dan hindari kerumunan. Itu pesan ibu ya. Walakhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu. Semangat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ke terima kasih.